Pemirsa, saat ini saya berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bomana. Di SKPD ini setidaknya ada dua pegawai negeri sipil yang terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini mereka sudah dinyatakan negatif dari COVID dan sudah melakukan aktivitas kembali seperti biasa. Bagaimana mereka bisa sembuh dari COVID dan bagaimana mereka melakukan isolasi mandiri? Ikuti perjalanan saya bersama dengan dua penyintas COVID-19. Pemirsa Lentera Sultra Channel, saat ini saya berada bersama dengan Dr. Haji Sunandar MMKes. Beliau ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bomana. Selama pandemi COVID, salah satu OPD yang berperan dalam penanganan COVID di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Bomana, adalah Dinas Kesehatan. Kali ini saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bomana untuk mengetahui apa-apa saja yang sudah dilakukan selama pandemi COVID-19 ditemukan di Kabupaten Bomana. Oke, Dok, terima kasih banyak waktunya, Dok, sudah bisa bersama-sama dalam program talk show penanganan COVID-19 di Kabupaten Bomana. Dok, saya perlu tahu, Dok, sejak kapan COVID-19 itu ditemukan di Kabupaten Bomana? Ya, terima kasih banyak. Kalau untuk di Kabupaten Bomana itu dia mulai ditemukan sel atau namanya masih tangkal ini, tapi dia berada di minggu kedua bulan Maret tahun 2020. Bulan Maret 2020 ya? Ya. Itu kasus pertama di Kabupaten Bomana. Itu kasus pertama? Ya. Itu berapa orang pada saat pertama itu? Kasus pertama itu pada saat mulai ditegakkan diagnosis itu berjumlah 2 orang. 2 orang? Ya, 2 orang. Setelah itu kan Bomana pernah booming dengan banyaknya pasien terkonfirmasi positif COVID dari klaster apa tadi? Ya, jadi kita di Bomana pada saat bulan April 2020 terjadi peningkatan kasus yang luar biasa dari klaster Dolalona. Kapal KM Dolalona? Ya, KM Dolalona. Dolalona ya? Ya. Kapal pelni, Dok ya? Ya, kapal pelni yang berlayar dari Maluku ke Sulawesi Tenggara atau Maluku. Itu jumlahnya kan berapa sampai booming ini? Ya, pada saat itu malah ini dia punya jumlah yang sampai terkonfirmasi positif dari klaster itu sekitar 24 orang. Ya. Ini yang menarik ini Lentera Sultra adalah walaupun terjadi peningkatan sekaligus di Bomana, perawatannya mereka ini tidak memiliki rumah sakit rujukan di Bomana. Mereka mungkin dirawat di tempat khusus sampai akhirnya zero dari COVID-19. Di mana itu, Dok? Ya, jadi betul sekali sesuai dengan penetapan dari Kementerian Kesehatan dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bomana, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bomana, bukan merupakan kasus rumah sakit rujukan. Tetapi karena begitu tingginya komitmen pemerintah Kabupaten Bomana dalam penanganan COVID, dalam hal ini Bupati Bomana selaku ketua tim
atau Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bombana mengambil inisiatif untuk memaksimalkan fungsi rumah susun yang merupakan bantuan dari Kementerian PUPR yang berlokasi di desa Lantuwa, Kecamatan Raluan Utara. Kebetulan dia berdampingan dengan lokasi rumah sakit baru. Disitulah semua pasien-pasien yang terkonfirmasi positif itu dilakukan penanganan. Mereka ditangani secara terpadu oleh tim kesehatan dari rumah sakit, tim pengamanan dari Satpol PP, kepolisian dan TNI, dan juga karena ada anak-anak maka ada tim pendampingan pemantauan psikologi anak dari Dinas BP3A Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi melibatkan DP3 ya, itu melibatkan kemudian dalam penanganannya ini menjadi hal yang sangat menarik sekali karena tidak semata-mata pemberian obat ya, karena seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Bupati kami bahwa dan sesuai dengan teori COVID-19 itu hanya bisa dilawan dengan virus. Jadi ya, pasien-pasien yang dirawat di rumah susun Lantuwa itu diberi kemudahan dan fasilitas, termasuk dari faktor gizi, memang diberikan gizi menu yang maksimal, kemudian segala kebutuhannya itu kita penuhi, termasuk dalam hal berkomunikasi juga di rusun tersebut disiapkan televisi kabel dan juga fasilitas wifi, dan itu sangat sangat membantu sekali penyembuhan pasien-pasien yang dirawat. Terbukti setelah dirawat baru selama 7 hari dilakukan swab kontrol itu sekitar 85% itu langsung dinyatakan sembuh. Ya, sisanya 14 hari kemudian sudah dinyatakan dinyatakan sembuh semua. Ya, negatif PCR. Itu sampai berapa hari baru proses perawatan mereka di rumah susun sehingga zero. Jadi 2 bulan atau berapa? Tidak ada. Yang sebenarnya bikin lama itu adalah pasien yang sebelumnya dirawat di rumah sakit Bahtera Mas, tetapi karena secara faktor psikologis mereka menginginkan supaya dikembalikan dan dirawat di rusun Bombana. Akhirnya Bupati Bombana bersurat ke Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan COVID meminta sehingga 2 orang pasien yang sudah lebih 1 bulan, kurang lebih 6 minggu, hampir 2 bulan dirawat di rumah sakit Bahtera Mas, tapi belum juga sembuh, dibawa pulang. Dibawa pulang. Itulah yang kalau saya tidak salah ingat masih sempat dirawat di sini sekitar 1 bulanan lagi, ya, sehingga baru dinyatakan sembuh. Jadi kurang lebih kurang lebih 2 bulan sampai dinyatakan zero kembali. Jadi dari bulan 3 April, dari April sampai Juni itu sudah zero. Ya. Nah, jadi ini daerah Sultra ini selain tidak memiliki rumah sakit rujukan di Bombana, mereka juga memiliki rumah sakit, tapi itu tidak menjadi tempat rujukan pasien COVID. Ya. Tapi Pemda Bombana juga memiliki
dokter spesialis paru dokter. Ya. Mereka ini dokter spesialis paru ini salah satunya dokter yang ada di rumah sakit di Mana, dan dia dilibatkan langsung dalam proses penanganan COVID ini dokter. Ya, ya. Jadi betul sekali, itulah yang menjadi salah satu keuntungan kami di Mana, karena kebetulan kita memiliki seorang dokter spesialis paru yang sangat berperanan dalam penanganan pasien COVID di Kabupaten Mana. Juga beliau sangat banyak membantu pemerintah daerah dalam hal memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penularan COVID-19. Semua pasien-pasien yang dinyatakan positif maupun baik yang meninggal maupun tidak, semua dipantau oleh dokter spesialis paru dokter, selama perawatan atau karantina. Ya, betul sekali bahwa bukan hanya pasien konfirmasi positif yang bergejala itu dipantau oleh dokter spesialis paru, tetapi juga pasien-pasien yang tanpa gejala semua dipantau oleh dokter spesialis paru. Dok, selain sukses membuat Mana zero dari kasus COVID selama 2 bulan, Ya. apa saja yang sudah dilakukan dinas kesehatan dalam penanganan pandemi COVID khususnya di Kabupaten Mana selama kurang lebih 6 bulan terakhir? Ya. Jadi kami dari dinas kesehatan selaku OPD yang mempunyai tupoksi utama dalam hal penanganan kesehatan masyarakat Mana, tentu kami sangat mengefektifkan, mengaktifkan tugas-tugas surveillance, di mana tugas surveillance itu adalah bagaimana melacak dan menemukan penderita, kemudian yang kedua bagaimana memutuskan rantai penularan, dan bagaimana mengedukasi masyarakat kalau sampai ada yang bergejala, bagaimana dilakukan penanganan, termasuk kami sudah aktif melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana melakukan isolasi mandiri buat pasien yang konfirmasi atau yang kontak erat, itu semuanya kita sudah lakukan. Ya, yang jelas sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden termasuk Menteri Kesehatan, ya tentu kita selalu di mana-mana selalu mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat kita untuk tidak pernah melupakan atau kendor dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan yang istilahnya ada 3M pesan dari Ibu, ya. Pertama memakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian mencuci tangan pakai air sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Dok, ini kan Mana sudah hampir kurang lebih 6 bulan ditemukan kasus positif COVID. Kebanyakan itu dari klaster mana sih? Ya, jadi Selain kasus yang pertama tadi itu dari kapal turun itu mungkin kapal di luar negeri. Apalagi yang jadi klaster yang muncul di Mana itu selain Loralona juga ada klaster dari pesantren Temboro, kemudian yang belakangan PNS ya muncul itu klaster PNS yang istilahnya klaster keuangan, pernikahan, dan yang paling terakhir dan masih ada yang sementara diisolasi adalah klaster Polres Mana dengan klaster Darkes. Klaster itu kan Polres Mana. Polres Mana itu yang masih ada
yang menjalani isolasi sekarang sebanyak 64 orang. 64 orang. Ya, 64 orang. Tapi kalau untuk di mana dok? Yang kasus yang terbanyak apa? Orang bergejala atau tanpa bergejala dok? Banyak yang ditemukan. Ya, jadi kalau di Bombana itu sekitar 90 sampai 95 sampai 97% itu adalah tanpa gejala. Tanpa gejala dok? Ya, apa artinya? Ya, kalau bicara dari segi epidemiologi, berarti kita sangat bersyukur di masyarakat Bombana sudah mulai timbul kekebalan massal terhadap COVID-19. Oke. Terus untuk peralatan sendiri dok, untuk maksudnya dari segi pemberian perlengkapan OPD, terus Ya. swab test itu masih tersedia bagaimana? Ya, jadi tentu menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Bombana untuk tetap menyediakan APD buat tenaga kesehatan, termasuk pengadaan suplemen vitamin buat kontak erat dan pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu. Dan dan di APBD 2021 itu ada dana biaya tak terduga yang disiapkan oleh Pemda Bombana kurang lebih 18 miliar untuk penanganan kebencanaan, termasuk dalam hal penanggulangan wabah COVID-19. Iya. Terus dok, ini kan kasus COVID di Bombana masih terus mengalami peningkatan. Apa himbauan Dinas Kesehatan kepada masyarakat Bombana? Terus apa harapan Dinas Kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Bombana terkait pandemi COVID-19 yang masih berlanjut ini? Ya, jadi tentu kita sangat menghimbau sekali kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati, jangan menganggap enteng, dan bahkan jangan menganggap bahwa COVID-19 itu tidak ada dan tidak berbahaya. Ya, kami sangat berharap bahwa masyarakat tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari, pekerjaan sehari-hari, karena bagaimanapun juga perputaran roda ekonomi itu sangat menentukan. Jadi seperti yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, roda perekonomian harus jalan seiring dengan penanganan dalam bidang kesehatan, sehingga kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari tetap pakai masker, jaga jarak, kemudian sering mencuci tangan. Tentu sekali lagi kami juga sangat berharap kepada masyarakat Bombana untuk tidak percaya kepada berita-berita hoax, terutama yang belakangan menjadi isu nasional tentang keberadaan vaksin. Ya, vaksin itu saat ini sementara dalam finalisasi uji klinis tahap ketiga, di mana tahap fase ketiga itu untuk menguji sampai di mana efektivitas dan keamanan vaksin. Yakin dan percaya bahwa pemerintah itu bermaksud secara sungguh-sungguh untuk menanggulangi COVID-19. Kalau perlu kita bagaimana upaya untuk mengakhiri. Yang jelas COVID-19 itu bisa berakhir ada dua cara. Secara pasif itu tadi muncul kekebalan massal di tengah-tengah masyarakat, kemudian secara aktif melalui vaksinasi. Jadi kita sangat berharap apabila sudah ada izin edar dari Balai POM dan rekomendasi dari WHO, siapapun yang menjadi prioritas pemberian vaksin COVID-19 itu tidak ada penolakan.
kita sangat berharap. Tapi sampai sekarang belum sampai di mana ya vaksin, Dok? Belum. Kalau menurut perencanaan dari Kementerian Kesehatan, ya tahap pertama kan Januari sampai Maret itu diperuntukkan untuk 10 provinsi yang terbanyak kasus COVID. Kalau Sulawesi Tenggara diperkirakan itu sekitar bulan April tahun 2021. Ya. Siap, Dok. Ya. Itu saja mungkin diskusi kami dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Momana. Semoga kami juga berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir di Kabupaten Momana sehingga seluruh warga yang ada bisa beraktivitas kembali dengan normal. Terima kasih Pak Dok atas kesempatannya. Sama-sama, saya juga selaku Kepala Dinas sekaligus selaku Ketua Tim Pengendali Operasional Satgas COVID-19 Kabupaten Momana mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman media yang sudah begitu banyak membantu mensosialisasikan ya apa-apa yang terkait dengan COVID-19 sehingga masyarakat kita bisa lebih paham. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Dok. Oke, terima kasih banyak. Sampai kita ketemu kembali pada talk show selanjutnya.